Buaya berbobot 1 ton dengan panjang hampir 7 meter ditangkap warga Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Namun buaya itu akhirnya mati karena banyak luka di tubuhnya. Saat dibedah dalam tubuhnya ditemukan sampah plastik, pecahan kaca tabung televisi, hingga pisau dapur. Buaya raksasa berbobot 1 ton ini mati setelah dirawat petugas selama 20 hari di Dinas Damkar Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Hewan melata ini tak bisa bertahan karena banyak luka di tubuhnya. Pembedahan kemudian dilakukan setelah berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut. Yang mengejutkan, petugas menemukan berbagai sampah plastik, pecahan kaca tabung televisi hingga pisau dapur di dalam perut buaya itu. Berlian ya. Oke, berlian. Selanjutnya petugas membungkus dan mengirim tubuh buaya raksasa itu menggunakan kontainer tujuan Jakarta untuk diawetkan. Sebelumnya seekor buaya raksasa sepanjang sekitar 7 meter dengan berat diperkirakan mencapai 1 ton berhasil ditemukan warga di Desa Sungai Undan, Kecamatan Reteh. Warga kemudian beramai-ramai menangkap dan mengeluarkan dari dalam parit. Buaya itu sempat jadi tontonan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan Ayus melaporkan. Sebuah pabrik tekstil di kawasan industri Jababeka Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Hingga pagi tadi asap hitam tebal masih mengepul dari pabrik tekstil yang terbakar di kawasan industri Jababeka Blok H Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Titik-titik api juga masih terlihat karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam pabrik sehingga tim damkar belum berhasil menjinakkan api. Kebakaran ini terjadi dini hari tadi sekitar pukul 00.30 WIB. Diduga api pertama kali muncul dari tempat bahan baku tekstil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran lantaran saat kebakaran terjadi tidak ada aktivitas. Sementara itu total 7 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Saat ini polisi masih mendalami penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang usai hujan deras mengguyur kota Pasuruan, Jawa Timur. Selain menyebabkan pemukiman terendam, banjir juga mengakibatkan jalan penghubung Probolinggo dan Pasuruan terganggu. Banjir dengan air berwarna coklat dan berarus deras menerjang permukiman warga di kawasan Ponjentrek, Pasuruan, Jawa Timur. Banjir ini disebabkan tanggul Sungai Welang jebol sehingga air masuk ke permukiman dan merendam ratusan rumah. Total ada 4 desa yang terdampak akibat banjir ini, antara lain Desa Sukrojo, Bulu, Rujak Gadung, dan Karangasem. Banjir juga menerjang kawasan Sidogiri akibat hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga jelang malam. Sejumlah santri tampak berusaha menahan air dari tanggul agar tidak jebol. Para santri juga membersihkan potongan kayu dan dahan pohon yang terbawa agar air tidak tertahan di lokasi. Karena jika tidak dilakukan, air bisa memasuki permukiman sehingga banjir bisa semakin parah. Selain itu, banjir juga menerjang Jalan Pantura di kawasan Tambak Rejo yang menghubungkan Pasuruan dengan Probolinggo. Sejumlah pemotor mengaku banjir menyebabkan kepadatan lalu lintas karena semua kendaraan harus menurunkan laju kendaraannya. Bahkan para pengendara sempat disarankan untuk mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kepadatan. Namun jelang Selasa pagi tadi, jalur Pantura ini sudah bisa dilalui kendaraan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Semeru tidak hanya berdampak pada warga yang tinggal di sekitar lereng gunung berapi itu. Bahkan satwa liar yang dilindungi hingga hewan ternak pun ditemukan mati akibat terjangan awan panas yang dimuntahkan Gunung Semeru. Bangkai seekor macan ditemukan warga tertimbun material Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Satwa langka ini tidak bisa menyelamatkan diri usai erupsi Semeru yang datang tiba-tiba. Akibatnya, bangkai macan yang masuk dalam satwa yang dilindungi ini nampak membatu akibat diselimuti material vulkanik berupa lahar panas dingin dari erupsi Semeru. Penemuan ini pun viral. Selain satwa yang dilindungi, hewan ternak warga turut menjadi korban dan ditemukan sudah menjadi bangkai di dalam kandang. Warga mengaku puluhan ternak sapi dan kambing mereka mati akibat tertimbun material erupsi Gunung Semeru. Warga hanya bisa pasrah merelakan tempat tinggal serta hewan ternak yang menjadi tumpuan hidupnya mati akibat terjangan awan panas dan lahar Gunung Semeru. Warga hanya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menggantikan hewan ternak mereka yang sudah mati.
Sementara seluruh hewan ternak yang ditemukan mati akan dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak memunculkan penyakit lain yang bersumber dari bangkai yang membusuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Nekat mengemudi dalam keadaan mabuk, seorang pengemudi mobil tabrak kafe di Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya pintu hingga perabotan kafe hancur berantakan. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak sebuah kafe di kompleks SPBU di Danau Payan, Bulu, Temanggung. Terlihat minibus yang dikemudikan YS berhenti di depan kafe. Namun tiba-tiba mobil berjalan maju dan masuk ke dalam kafe, menabrak pintu hingga perabotan kafe hingga berserakan. 2 penumpang dalam kondisi selamat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras, kafe masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada korban. Namun kerusakan kafe ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pengendara motor panik melihat motornya hangus dilalap api usai mengisi BBM di Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga api dipicu korsleting listrik pada bagian mesin. Kobaran api membakar sepeda motor usai melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU BBS Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah operator SPBU dengan sigap berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APA. Sejumlah pengendara dan konsumen yang panik juga menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin motor. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke area pom bensin. Atas insiden tersebut, pihak SPBU menghentikan sementara kegiatan operasional dikarenakan seluruh alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia telah digunakan untuk proses pemadaman api. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemerasan ternyata juga dialami polisi yang dilakukan Kabid Propam dan Kasubdit Propam Polda Sumut hingga viral. Irwasda Polda Sumut bergerak cepat dengan membentuk tim audit kasus pemerasan tersebut. Viral di media sosial, video yang diunggah akun @tanjohnson88 berisi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Kabid Propam dan Kasubdit Polda Sumatera Utara terhadap sejumlah anggota Polri di jajaran Polda Sumatera Utara. Pasca video viral, Inspektorat Pengawasan Daerah Irwasda Polda Sumut bergerak cepat membentuk tim audit untuk memastikan kebenaran narasi dalam video tersebut. Tim audit akan melakukan klarifikasi dan verifikasi berita dugaan adanya penyalahgunaan wewenang. Irwasda berjanji akan mengungkap kasus ini secara transparan di dalam satuan kerja di bawah jajaran Polda. Diketahui, video tersebut berisi narasi adanya Bid Propam Polda Sumut melakukan pemerasan terkait penanganan sejumlah kasus. Akun tersebut mengunggah berbagai keluhan yang dialami oleh personel polisi di bawah jajaran Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Saatnya MZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.